Jumpa kembali dengan saya Dio, peziarah iman kaki Gunung Tugel Purwokerto Banyumas. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk melakukan aktivitas kita. Karena kita tidak sendirian tetapi disertai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang berkehendak baik, kita melanjutkan perjalanan ziarah kita untuk menikmati keindahan kitab Amsal. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan yang maha bijak, kami bersyukur oleh karena kebijakan Tuhan. Kami semua kerap kali diberi kunci kehidupan untuk menyikapi dengan seimbang pilihan-pilihan kehidupan kami, keputusan-keputusan hidup kami, agar seturut dengan rancangan indah Allah. Sekalipun kami kerap kali lebih mengikuti kata hati kami, tetapi iman kami percaya bahwa Engkau senantiasa menolong kami, menuntun kami, supaya kami kembali kepada suara-Mu, sabda-Mu, tuntunan-Mu, agar hidup kami berpadanan dengan panggilan kami sebagai orang-orang percaya. Hari ini Bapa, kami merindu untuk dituntun firman-Mu. Karena itu, biarlah Roh Tuhan sendiri yang bekerja, yang menerangi hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang berkehendak baik, kita sudah sampai pada Amsal 22 ayat yang ketiga. Yang berbunyi, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman, berjalan terus lalu kena celaka. Di pintu masuk kebun binatang ada tertulis tarif tiket 50.000 per orang. Sepi pengunjung. Karena lama tidak ada pengunjung, maka harga tiket diturunkan menjadi 25.000 per orang. Masih sepi juga. Tidak ada pengunjung datang. Akhirnya kembali ia turunkan tarif tiket menjadi 10.000 per orang. Tetapi tetap tidak ada pengunjung yang mau masuk. Kesal dengan keadaan itu, akhirnya ditulis pengumuman, masuk gratis. Wah, tiba-tiba banyak orang berebutan masuk. Karena pengunjung di dalam penuh, maka sang pawang membuka semua pintu kandang binatang buas. Singa, harimau, serigala, ular, semua dikeluarkan. Melihat hal itu, saudara-saudara, pengunjung sontak pada panik, pucat. Dan kemudian mereka mencari pintu keluar. Tetapi apa yang ditemukan, pintu itu dikunci. Lalu di pintu keluar itu ada tulisan, keluar bayar 500.000 rupiah. Banyak orang berebut membayar, meskipun harganya mahal. Saudara-saudara, barangkali ini hanyalah sebuah lelucon. Tetapi lelucon ini adalah lelucon yang di dalamnya mengandung kebenaran. Mengandung kebenaran oleh karena di dalamnya kita menemukan ironi kehidupan. Ketika ditawarkan hidup sehat, makan yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga dan seterusnya, demi menjaga kesehatan sebagai upaya untuk pencegahan penyakit,
banyak orang malas, banyak orang enggan, banyak orang tidak mau dan menjalani hidup semau sendiri. Tetapi kalau sudah masuk rumah sakit, maka berapapun mahal harganya, pasti kita akan bayar asal bisa sembuh, sekalipun harus menjual aset dan bahkan berhutang. Nah, pengamsal berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya Tuhan tidak membebaskan orang beriman dari malapetaka, dari macam-macam bencana. Orang beriman itu tidak steril dari malapetaka. Oleh karena itu jangan suka mengatakan, wah, orang ini lagi dihukum Tuhan atau mendapat cobaan dari Tuhan. Bisa jadi ya, tetapi bisa jadi pula tidak. Yang perlu bagi kita adalah menyaksikan orang yang mendapat bencana atau malapetaka itu, jangan menghakimi, apalagi buru-buru memberi stigma sebagai orang yang dihukum Tuhan, sebagai orang yang dikutuk Tuhan, kena asap Tuhan. Oleh karena malapetaka atau bencana itu bisa nyasar siapa saja. Banyak orang sembrono, menganggap enteng atau tidak cukup percaya ketika corona COVID itu mulai datang, mulai menyerbu, mulai ada yang terpapar dan terkapar. Tetapi banyak orang masih sembarangan saja ngumpul di kerumunan orang banyak. Apalagi di situ ada hamba Tuhan yang KKR-nya jempolan, banyak mujizat terjadi. Apa yang mau ditakutkan? Akibatnya apa, saudara-saudara? Tidak sedikit yang terpapar, bahkan tidak sedikit pendeta yang terkapar kena COVID-19 karena mengabaikan bahaya dan risiko berkerumun. Oleh karena corona ini bukan soal iman, tetapi soal imun. Imannya kuat, jempolan, tetapi imunnya lemah. Sakit-sakitan, sudah bengek, nafasnya sudah susah, jantung sudah aus. Kalau corona lewat, ya nempel aja. Tanpa permisi, tanpa tanya, lu orang beriman atau enggak? Lu imannya besar atau kecil? Kenapa, saudara-saudara? Karena iman itu bukan magic. Doa itu bukan mantra. Dan tidak ada sesuatu pun yang magis di dalam doa. Tidak ada sesuatu pun yang mekanis di dalam doa. Kayak remote aja, tinggal on, pencet sana, pencet sini. Iman itu kan soal penyerahan diri. Soal membuka tangan, pasrah berserah, ini Tuhan, ini aku. Kalau engkau mau ambil, ambillah. Ini aku. Kalau engkau mau pakai, pakailah. Doa itu kan sebenarnya soal membuka tangan. Bukan soal menutup tangan. Nah, saudara-saudara yang berkehendak baik, kerap kali kita berdoa membuka tangan. Tetapi ketika Tuhan sang pemilikmu mengambil, kita sudah mengatakan, Tuhan ini milikmu. Kalau engkau mau ambil, ambillah. Yang benar. Kalau diambil Tuhan, kita tutup tangan. Oh, tolong Tuhan. Jangan dulu, anakku masih kecil-kecil. Kita mengatakan, jemputlah sekiranya sudah cukup masa kontrakku di dunia. Tetapi begitu sakit sedikit, sudah tolong-tolong kepada Tuhan. Bukan kehendakku ya Bapa, ya Aba, tetapi kehendakmu lah yang jadi.
Itulah doa iman. Itulah puncak daripada doa. Nah, ini yang pertama. Bahwa Tuhan tidak membebaskan kita dari malapetaka, dari bencana kehidupan. Apalagi kalau kita kebetulan berada di areal bencana. Ya, bisa ikut kena, itu adalah manusiawi. Beberapa waktu yang lalu kita melihat, mendengar ada kecelakaan beruntun di jalan tol. Belasan mobil dari depan mulai kecelakaan sampai belakang. Kalau kita di antara mereka, siapa yang bisa menghindar? Itu manusiawi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara-saudara, bahwa Tuhan memberikan kita akal sehat, pikiran yang jernih, dan kepintaran. Apa kata Tuhan melalui pengamsal? Orang yang bijak itu kalau ada bahaya, bersembunyilah, hindarilah. Jangan sok sakti, karena tubuh kita ini terdiri dari darah dan daging. Artinya lemah, rentan, ringkih, dan terbatas. Nah, orang yang tahu fakta ini, kalau ada bahaya mengancam, dia akan menghindar. Dia akan bersembunyi kalau dapat lari, bila masih bisa. Jangan sudah tahu bahaya corona nyata, lalu hidup sembrono, tidak peduli, sok jagoan, tidak pakai masker, hidup sembarangan dan serampangan. Ya kalau kena ya ambiar. Namanya menantang-nantang resiko cari mati. Nah, akal sehat pasti mencari solusi, menghindari bahaya. Jangan tahu tembok itu keras, kepala ditabrakkan. Ini kan orang cerdas tapi bondo nekat. Saya masih ingat sisa-sisa cerita pada waktu corona COVID itu masih ganas-ganasnya dan makan korban begitu banyak. Meskipun sosialisasi bahaya corona COVID-19 dilakukan berkali ulang, waktu itu masih saja ada orang yang memang nekat dan tidak peduli dengan keselamatan atau memang bodoh, nggak mau mengerti. Saya masih ingat di mana ada orang yang menolak pemakaman menggunakan protokol kesehatan. Ada petugas kesehatan yang kena pukulan keluarga pasien gara-gara nekat mengambil jenazah karena COVID tetapi dilarang. Dan entah apa lagi. Sampai kadang-kadang waktu itu saya geleng-geleng kepala. Ini orang tidak ngerti bahaya atau gimana? Nah, Jack Ma bilang begini. Kalau pisang dan uang diletakkan di depan monyet, maka monyet akan memilih pisang. Karena monyet tidak tahu bahwa uang bisa digunakan untuk membeli banyak pisang. Nah, di dalam kenyataan hidup, jika uang dan kesehatan diletakkan di depan orang, acap kali orang memilih uang. Karena terlalu banyak orang yang tidak mengerti bahwa kesehatan dapat digunakan untuk mendapatkan lebih banyak uang dan kebahagiaan. Tidak ada yang mahal kecuali hanya kesehatan yang paling mahal. Segala apapun bisa ditunda kecuali kesehatan yang tidak dapat ditunda. Nah, orang bijak pasti bisa memilih yang patut dipilih. Kalau perlu dihindari ketika ada resiko dan bahaya yang bisa mengancam dia. Hanya orang-orang bodoh yang tidak mau belajar dari pengetahuan dan pengalaman. Tetapi kita orang-orang beriman harus memilih bagaimana cara hidup orang beriman. Tahu ada bahaya, ya hindarilah. Masa ditantang. Itu namanya nekat bonek. Sampai di sini berbahagialah kita
yang tetap beriman kepada Allah. Sampai jumpa di perjalanan ziarah berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.